Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa Perang Khaybar. Khaybar adalah suatu daerah yang subur yang dikelilingi oleh benteng-benteng kaum Yahudi. Benteng tersebut merupakan benteng terakhir di Jazirah Arabia. Awalnya, orang-orang Yahudi Khaybar tidak memperlihatkan permusuhan terhadap kaum muslimin sampai pemuka Bani Nadir bergabung dengan mereka setelah terusir dari Madinah. Setelah itu, babak baru hubungan antara mereka dengan kaum muslimin dimulai. Di antara pemuka Bani Nadir yang menonjol yang bergabung dengan Yahudi di Khaybar adalah Salam bin Abi al-Huqaiq, Kinanah bin Abi al-Huqaiq, dan Huyai bin Akhtab. Mereka bergabung di Khaybar dengan membawa kebencian terhadap kaum muslimin. Oleh karena itu, di saat ada kesempatan untuk menyerang kaum muslimin, mereka tidak menyia-nyiakannya. Lebih dari itu, mereka bukan hanya menunggu kesempatan, bahkan mereka aktif memprovokasi kaum Quraisy untuk menyerang kaum muslimin dan suku-suku di sekitar Mekah. Perang Ahzab atau Perang Khandaq merupakan buah dari provokasi mereka. Dalam kondisi genting saat kaum muslimin berhadapan dengan pasukan sekutu kala itu, lagi-lagi mereka berhasil membujuk Bani Quraisyah untuk mengingkari perjanjian damai dengan Rasulullah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan sanksi berat ke Bani Quraisyah setelah pasukan sekutu memutuskan kembali perdamaian Hudaybiyah, perjanjian gencatan senjata antara kaum muslimin dan kaum Quraisy yang terjadi setelah perang Quraisyah, menjadi kesempatan bagi kaum muslimin untuk membereskan bibit yang bisa mengganggu stabilitas kaum muslimin di masa yang akan datang. Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan harta rampasan yang banyak jika kaum muslimin menyerang dan bisa mengalahkan kaum Yahudi Khaybar. Pasukan kaum muslimin berjalan menuju Khaybar dengan semangat keimanan membaja, meski mereka tahu kekokohan benteng Bani Khaybar, ketangguhan pasukan mereka, serta kelengkapan peralatan perang mereka. Saat berangkat, kaum muslimin menempuh jalan yang terletak antara Khaybar dan Ghatafan untuk mencegah Bani Ghatafan agar tidak membantu kaum Yahudi Khaybar, karena saat itu mereka masih memusuhi kaum muslimin. Kaum muslimin sudah memasuki dan berada di wilayah Khaybar sebelum terbit fajar. Setelah menunaikan sholat subuh di daerah itu, penyerangan dilakukan sebelum matahari terbit. Kejadian di babi buta itu tentu sangat mengejutkan penduduk Khaybar yang baru memulai aktivitas mereka. Mereka berlarian seraya berkata, "Muhammad dan prajuritnya." Rasulullah SAW bersabda, "Allah Akbar, Khaybar akan runtuh. Sungguh jika kami turun di medan untuk melawan suatu kaum, maka buruklah pagi hari orang-orang yang kami peringati." Orang-orang Yahudi berlarian dan berlindung di balik benteng-benteng mereka. Kemudian kaum muslimin mengepung mereka. Bani Ghatafan berusaha menolong Bani Khaybar, sekutu mereka. Namun setiap kali mereka bergerak, mereka khawatir kaum muslimin berbalik arah menyerang mereka, sehingga harta dan keluarga mereka terancam. Akhirnya mereka mengurungkan niat untuk membantu. Sementara itu, kaum muslimin mulai berhasil menaklukkan benteng-benteng Yahudi Khaybar. Benteng pertama yang jatuh ke tangan kaum muslimin adalah benteng Naim dan As-Sa'ab di daerah Natat. Kemudian benteng Abi Nizar di daerah Asy-Syiq. Kedua daerah ini bagian sebelah timur Laut Khaybar. Kemudian benteng Al-Qamush yang sangat kokoh di daerah Al-Qutaibah. Benteng ini dihuni oleh putra Abu Huqaiq. Setelah itu kaum muslimin mampu menguasai dua benteng lagi di Al-Watih dan Sulalim. Kemenangan demi kemenangan yang diraih kaum muslimin dalam perang Khaybar tidak didapatkan dengan mudah. Kaum muslimin mendapatkan perlawanan sengit ketika berusaha menaklukkan benteng-benteng itu. Misalnya, saat menaklukkan benteng Naim, seorang sahabat Nabi yang bernama Mahmud bin Maslamah Al-Ansari gugur sebagai syahid. Penaklukan benteng ini membutuhkan waktu 10 hari saat pengepungan kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Namun saat itu Allah belum memberikan kemenangan. Ketika kaum muslimin mulai merasa lelah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi semangat dengan memberitahukan bahwa besok Allah Azza wa Jalla akan menyerahkan bendera kepada orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, dan dia akan mendatangkan kemenangan. Keesokan harinya, usai melaksanakan sholat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panji perang kepada Ali radhiyallahu anhu, dan Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan melalui beliau radhiyallahu anhu. Sebelumnya, Rasulullah telah mewasiatkan kepada Ali radhiyallahu anhu agar mengajak orang-orang Yahudi untuk memeluk Islam terlebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda kepada Ali, "Demi Allah, sesungguh Allah memberi hidayah kepada seseorang dengan perantaramu itu lebih baik bagimu daripada unta merah." Ketika Ali bertanya kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, atas dasar apa aku memerangi mereka?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Perangilah mereka hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan jika mereka telah melakukan hal itu, maka terlaranglah bagimu darah-darah dan harta-harta mereka, kecuali dengan cara yang hak dan perhitungannya di sisi Allah." Pada saat pengepungan, seorang pemuka sekaligus kesatria kaum Yahudi tampil dan menantang duel. Orang ini yang menyebabkan wafatnya Amir bin Al-Akhwa radhiyallahu anhu. Setelah itu Ali radhiyallahu anhu tampil meladeninya dan berhasil membunuhnya. Kematian orang ini rupanya berdampak buruk pada mental kaum Yahudi, yang selanjutnya menjadi sebab kekalahan mereka, dan akhirnya benteng Naim jatuh ke tangan kaum muslimin. Setelah berhasil menaklukkan benteng Naim, kaum muslimin bergerak menuju benteng As-Sa'ab. Benteng dihuni oleh 500 personil pasukan perang. Untuk menaklukkan benteng ini, kaum muslimin memerlukan waktu 3 hari. Kemudian setelah itu, kaum muslimin mengarahkan serangan mereka ke benteng Qal'ah Az-Zubair. Benteng ini menjadi tempat pelarian kaum Yahudi yang melarikan diri dari benteng Naim dan As-Sa'ab dan benteng-benteng yang lain yang sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin mengepung benteng tersebut dan memutus saluran air yang memasok kebutuhan mereka. Kondisi ini memaksa mereka untuk turun ke medan dan berperang. Dalam waktu 3 hari, benteng ini pun berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Dengan takluknya benteng ini, maka berakhirlah kekuasaan Yahudi di daerah Nahtah yang selalu berada di baris terdepan dalam memusuhi kaum muslimin. Setelah berhasil menumpas kekuatan kaum Yahudi yang senantiasa mengganggu kaum muslimin di daerah Nahtah, kaum muslimin melanjutkan misi mereka dengan mengarahkan penyerangan ke daerah Asyiq. Benteng Ubay di daerah ini menjadi sasaran pertama. Tembok benteng dan para penghuninya tidak mampu menahan gempuran kaum muslimin. Akhirnya benteng berhasil dikuasai dan sebagian penghuninya melarikan diri ke benteng Nazar. Mengetahui hal ini, kaum muslimin bergerak cepat menyerang benteng Nazar. Tidak beberapa lama, benteng ini pun berhasil dikuasai kaum muslimin. Akhirnya penduduk Yahudi yang tersisa melarikan diri ke benteng terakhir dan terkuat, yaitu benteng Al-Qamus yang sangat kokoh, dan benteng Al-Watih dan benteng Al-Sulalim. Di tempat ini mereka menghimpun kekuatan mereka. Kaum muslimin memusatkan kekuatan untuk mengepung mereka. Pengepungan berlangsung selama 14 hari dan akhirnya meminta damai. Demikianlah penaklukan kota Khaybar melalui pertempuran sengit, sebuah pertempuran yang menelan korban 93 dari pihak musuh dan 20 muslim. Wallahu a'lam bishawab.